Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk penonton dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, saya Ikhwanul Muslimin, mahasiswa Universitas Siber Asia, program studi S1 Manajemen, akan melakukan review singkat terkait jurnal manajemen sumber daya manusia, utamanya pada jurnal nasional. Langsung saja, untuk jurnal yang pertama yaitu Strategi inovasi dalam manajemen sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja organisasi. Jadi jurnal ini ditulis oleh Taryono, Suryono Effendi, dan Hasanuddin. Untuk link jurnal sudah tertera di tampilan yaitu jurnal.arkainstitute.co.id. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana strategi inovasi dalam manajemen sumber daya manusia berperan penting dalam menghadapi persaingan bisnis global yang dinamis untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Latar belakang pada jurnal ini yaitu perubahan lingkungan bisnis yang cepat menuntut perusahaan tidak hanya bergantung pada teknologi tetapi juga pada kemampuan SDM untuk berinovasi dalam proses kerja. Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis peran strategi inovasi MSDM terhadap peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis konten dari berbagai sumber yang kredibel. Hasilnya yaitu strategi seperti pelatihan kreatif, sistem reward berbasis inovasi, dan budaya kerja fleksibel secara signifikan meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan. Implikasinya yaitu manajer SDM perlu merancang kebijakan yang mendukung kebebasan beride bagi karyawan agar organisasi tetap relevan di pasar. Kemudian untuk jurnal yang kedua yaitu peningkatan produktivitas karyawan, peluang dan tantangan manajemen sumber daya manusia di era Society 5.0. Jurnal ini ditulis oleh Abdullah Mubarak Dadang, Saiful Munir, Fuad Rinaldi, Teja Sukmana, dan Meta Juwita Supriyatna. Jurnal ini mengkaji transformasi MSDM dalam menghadapi era Society 5.0 yang mengintegrasikan ruang maya dan fisik untuk kesejahteraan manusia. Latar belakangnya yaitu transisi menuju 5.0 memaksa organisasi mengubah cara rekrutmen dan pengelolaan karyawan agar lebih adaptif terhadap teknologi AI dan data yang besar. Tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi peluang yang bisa dimanfaatkan dan tantangan yang harus dihadapi praktisi MSDM di era baru. Kemudian metode yang digunakan yaitu deskriptif, kualitatif, melalui tinjauan sistematis terhadap literatur terkait teknologi dan MSDM. Hasilnya, ditemukan 3 poin utama yaitu perlunya transformasi digital dalam rekrutmen, pengembangan karyawan yang adaptif, dan fokus pada kesejahteraan well-being yang berbasis fleksibilitas kerja. Implikasinya yaitu perusahaan harus berinvestasi pada upskilling teknologi bagi karyawan untuk mencegah kesenjangan kompetensi digital. Untuk linknya yaitu ada di journal.stie.aas.ac.id. Kemudian jurnal berikutnya yaitu dampak manajemen SDM dalam meningkatkan performa karyawan. Jurnal ini ditulis oleh Syabina Permata, Nadia Mardatilla, Surya Jaya Diningrat, dan Mulyadi. Jurnal ini berfokus pada bagaimana praktik MSDM yang terstruktur dapat menjadi motor penggerak performa individu yang berdampak pada kesuksesan jangka panjang. Latar belakangnya yaitu banyak perusahaan yang mengalami penurunan performa karena ketidaksesuaian penempatan kerja dan kurangnya motivasi intrinsik. Kemudian tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh langsung penerapan fungsi-fungsi MSDM terhadap output kerja karyawan. Metodenya yaitu analisis deskriptif berdasarkan tinjauan pustaka atau library research. Hasilnya, pendekatan MSDM yang akurat seperti evaluasi kinerja yang transparan dan penambatan yang sesuai keahlian terbukti meningkatkan loyalitas dan hasil kerja yang meningkat. Untuk implikasinya yaitu organisasi disarankan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan internal agar tetap selaras dengan kebutuhan karyawan. Jurnalnya dapat diakses pada ojs.pseb.or.id. Berikutnya yaitu jurnal dengan judul Pengaruh Kompetensi dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan pada Perusahaan Manufaktur. Jurnal ini ditulis oleh Muhammad Gufron, Ahmad Solihin, Agus Sanjaya, dan Agus Iwan Arifdian Zuhdi.
Jurnal ini menguji secara empiris hubungan antara kompetensi individu dan motivasi kerja terhadap kualitas kinerja di sektor profesional. Latar belakangnya yaitu masalah kinerja seringkali bukan karena kurangnya alat kerja, melainkan rendahnya dorongan psikologis dan keterampilan yang tidak diperbaharui. Tujuan penelitian yaitu memverifikasi teori bahwa kompetensi dan motivasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif dengan penyebaran kuesioner dan analisis regresi yang merujuk pada data penelitian yang diolah. Hasilnya, kompetensi memberikan dasar kemampuan, namun motivasi adalah faktor pengganda yang membuat kinerja menjadi optimal. Implikasinya yaitu program pembinaan insentif non-finansial dan sertifikasi profesi sangat direkomendasikan untuk menjaga standar kinerja. Untuk jurnal yang terakhir yaitu berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia pada Era Digitalisasi. Jurnal ini ditulis oleh Ahmad Gunawan, Amelia Sri Rizky, Tabina Farah Anindya, Ashifa Putri Amalia, dan juga Winda Farah Setiani. Penelitian ini menganalisis transformasi fungsi MSDM dari metode tradisional menuju sistem digital. Fokus utamanya adalah bagaimana teknologi mengubah cara organisasi merekrut, melatih, dan mempertahankan talenta terbaik di tengah disrupsi teknologi. Latar belakangnya yaitu banyak organisasi masih gagap dalam menghadapi transisi digital, penggunaan cara-cara manual dalam pengelolaan SDM dianggap sudah tidak efisien karena lambat dan rentan terhadap kesalahan data atau human error di era yang menuntut kecepatan informasi. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi peluang, tantangan, serta strategi yang efektif dalam mengimplementasikan digitalisasi MSDM guna meningkatkan daya saing organisasi. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan studi pustaka atau library research yang mengumpulkan dan menganalisis literatur-literatur terkini mengenai sistem informasi SDM dan teknologi digital. Hasilnya, digitalisasi MSDM terbukti meningkatkan efisiensi operasional hingga 40% melalui otomatisasi administrasi, kemudian penggunaan rekrutmen dan learning management system atau LMS membuat proses pengembangan karyawan menjadi lebih profesional dan terukur. Implikasinya yaitu organisasi harus segera melakukan investasi pada infrastruktur teknologi dan memberikan pelatihan literasi digital kepada praktisi. HR agar fungsi MSDM dapat menjaga mitra strategis dalam mengambil keputusan berbasis data. Mungkin itu saja untuk review jurnal singkat pada kesempatan ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.